Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, ma'asil ain. Seperti yang di minggu yang lalu kita membahas tentang maksiatnya mata. Lalu kita menginjak untuk memperdalam lagi tentang masalah ma'asil udhun, maksiatnya telinga. Wa ma'asil udhun kal istima'i ilal ghibah wa ghairi dzalik minal muharramat. Jadi sedikit penegasan di sini tentang maksiatnya mata dan maksiatnya tangan, kalau maksiatnya telinga. Ini mohon maaf, ini kurang konsentrasi dan vertigo kali. Jadi untuk pembahasan tentang masalah maksiatnya mata, bagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, yaitu melihat perempuan yang bukan mahrimnya, wa nadhar istihqar ilal muslim, memandang rendah daripada saudara muslimnya, wa nadhar fil bait bi ghairi idnih, wa nadhar fil bait bi ghairi idnih. Ini penting, melihat rumah seseorang dengan tanpa izinnya. Ini yang seringkali orang tidak mengetahui, terutama ketika kita bertamu. Ketika kita bertamu, hendaknya ketika mengetok pintu, ini sedikit saya ulang kembali, ketika mengetok pintu itu kita tidak boleh di depannya rumah orang tersebut, harus di sampingnya. Tujuannya untuk apa? Agar aib, agar sesuatu yang tidak diinginkan oleh sahibul bait tidak dapat dilihat oleh tamunya. Ketika di Hadramut itu, rumah-rumah di Hadramut itu setiap pintu pasti ada dindingnya. Jadi nggak langsung pintu lepas seperti rumah yang ada di Indonesia begini, tetapi setiap pintu ada dindingnya. Jadi pintu ada dinding, lalu sampingnya biasanya ada tangganya seperti itu. Tujuannya agar langsung tidak bisa si tamu tadi nggak bisa langsung melihat daripada isi rumah. Dan dikatakan juga sebetulnya rumah yang ada seperti kita saat ini sebetulnya bangunannya itu tidak sesuai daripada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi hikmahnya banyak. Yang pertama masalah sihir. Sihir itu ketika masuk ke rumahnya seseorang, itu terutama ketika rumah tersebut tidak ada seperti temboknya langsung, jadi langsung bukaan begitu, nggak ada pagarnya, nggak ada apa-apanya. Dan juga ketika sihir itu masuk ke dalam rumah seseorang, sedikit fawaid, itu biasanya masuknya setelah asar. Makanya ketika kita masuk waktu asar, maka rumah itu harus kita tutup semua, jendela-jendela, pintu tutup semua, karena masuknya santet, masuknya daripada tenun itu pada waktu asar, dan masuk ke dalam tubuhnya seseorang yang diinginkan itu ketika menginjak suruk. Ciri-ciri wong biar jadi waktunya suruk atau menjelang maghrib, itu masuk dalam diri orang tersebut. Makanya setiap masuk rumah itu ada asar tutup itu karena kadang-kadang kalau seseorang tuh niat hasud, niat buruk, cepat dia masuk ke dalam rumah. Dan juga ketika malam hari dilarang kita ini untuk menyapu rumah, nggak boleh malam hari. Yang pertama itu khawatir kalau ada jin, ada anak-anaknya jin main.
Jadi anak-anaknya jin lagi main, kita sapu, nanti orang tuanya marah karena memang buruk daripada perlakuan jin, maka dia bisa balas dendam. Ini duduk di film ya. Jadi ini ada kitabnya, ada referensinya. Maka seseorang ketika nyapu di dalam rumah ketika malam hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut daripada keberkahan rumah tersebut. Jadi nyapu bengi-bengi itu jelas oleh barokah. Jadi tidak dapat keberkahan daripada rumah tersebut dan membuat rumah tersebut semakin gelap daripada cahaya penerangan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang dimaksud juga yang menghilangkan daripada rezeki itu ketika kita mengusap kotoran dengan pakaian yang kita gunakan. Ini kadang orang nggak tahu. Jadi misalnya diusap kanan kiri, ini mengurangi keberkahan ini dan membuat orang kan semakin fakir di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang sampai diangkat baju ini, diusap mulai ini. Ini membuat orang tersebut akan semakin fakir di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang membuat daripada orang tersebut semakin fakir itu ketika pakaian menjahit pakaian yang dia gunakan. Itu tolong dikendalikan sih. Sudah ceramah butuh konsentrasi. Terus yang namanya pakaian yang digunakan terus dijahit dewi, dipakai terus dijahit, ditutupi. Ini akan membuat orang semakin fakir juga. Tidak boleh. Jadi baju digunakan terus dibuat dijahit sendiri. Juga memasang kancing, masang kancing dalam keadaan digunakan. Ini malah bisa mengunci daripada rezeki yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ini fadilah yang kadang-kadang sering terlupakan. Maka di dalam satu kitab akhlak, kitab ta'lim muta'allim, walaupun dalam kitabnya Akhlakul Bani, ini bagi kita para penuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW, bahkan untuk melihat daripada kitab daripada guru-guru yang mengajar kepada kita itu tidak boleh. Apalagi kadang-kadang kita ngambil barangnya guru, kita ngambil daripada ini sesuatu yang tidak akhlak. Kadang-kadang buka bukunya guru dibukai. Bahwa ini merupakan akan mengangkat daripada keberkahan orang tersebut. Bahkan judulnya pun kita nggak boleh untuk melihat. Ini salah satu akhlak seseorang ketika menghargai si pemberi ilmu tadi. Karena hal ini zaman sekarang tidak pernah diperhatikan. Bagaimana ilmu itu begitu banyak, ilmu itu begitu luas, tetapi sepemiliknya tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Ini karena ketika cara menuntut ilmunya salah. Kalau kita melihat sarjana itu setiap tahun itu lulusnya berapa orang kira-kira? Banyak sekali, ribuan, puluhan ribu. Santri-santri pondok pesantren itu lulusnya mungkin di Jawa Timur tidak kurang dari 3.000-4.000 orang tiap tahun. Kemana mereka? Kok seolah-olah tidak ada? Alhamdulillah medalik. Bahkan kemarin ada sensus daripada orang Islam yang melaksanakan sholat Jumat. Sensus, Pak. Berapa persen di Indonesia umat Islam ini, kita anggap umat Islam di Indonesia ini jumlah kalkulasi sensus 100%. Yang sholat Jumat itu berapa persen kira-kira? Disensus oleh mereka. Ada tim mensensus daripada setiap kota ada panitianya. Ternyata hasil sensus tersebut cuma 25% si sembahyang Jumat. Terus yang lainnya kemana? Wallahu a'lam. Nah, ini merupakan salah satu tanda tentang hadirnya hari kiamat. Bahkan sholat Jumat pun diremehkan oleh mereka. Alhamdulillah min. Maka fawaid terus ini kita sampaikan agar kita mawas diri, agar kita memperhatikan daripada sekeliling kita. Maka lanjut dengan ma'asil udhun, maksiatnya telinga. Wa ma'asil udhun kal istima'i ilal ghibah wa lidzalik minal muharramat. Banyak fawaid yang kita sampaikan minggu yang kemarin akan kita ulang kembali karena kemarin banyak yang tidak hadir.
Ma'asil udhun, wa'asil udhuni kal istima'i ilal ghibah, mendengarkan orang yang menggunjing. Kalau zaman sekarang mendengarkan infotainment, delok cek and recheck, kabar-kabari, apalagi sama macamnya. Ketika kita mendengarkan seseorang yang lagi menghibah, maka sama dosanya seperti orang yang ghibah. Sebetulnya ghibah ini tidak akan terjadi kecuali ada orang yang mendengarkan. Jadi sepodo wae ya sini. Jadi aku sebenarnya aku gak ghibah, aku ngurungokno sepodo wae. Jadi kalau ada orang menceritakan aib saudaranya, tidak ada yang mendengarkan, kira-kira bagaimana? Ya lebokno porong ae rumah sakit ya, ngomong dhewe lah. Nah, jadi yang mendukung ghibah ini orang yang mendengarkan. Bahkan dalam kitabnya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki, itu orang yang mendengarkan ghibah itu akan dimasuki dengan tombak, dimasuki tombak dari api neraka sampai keluar daripada otaknya sampai metu dari ujung telinga yang satunya. Alhamdulillah meninggal. Wa ghairi dzalik minal muharramat, dan daripada hal-hal yang diperkarakan haram, yang dihukumkan haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Mendengarkan musik yang haram. Apa itu? Seperti biola, musik yang digesek. Apa itu? Gitar, musik yang dipetik. Apa itu? Trompet, musik yang ditiup dari depan. Trompet itu. Gimana hukumnya? Haram. Dan kalau kita menginginkan tahu hati kita ini penuh dengan kebaikan atau keburukan, tinggal ketika kita sumbang mendengarkan lagu itu tambah senang atau tidak. Kalau kita terhibur ketika mendengarkan lagu, berarti fazadahumullahu lahu maradha. Berarti Allah akan menuangkan penyakit-penyakit di dalam hatinya. Jadi kalau kita mendengarkan lagu kita tenang, mendengarkan musik kita semakin santai begitu, berarti Allah Subhanahu wa taala terus secara kontinu, secara berkesinambungan menambahkan penyakit-penyakit hati di dalam hati kita. Alhamdulillah. Makanya hati-hati ketika kita bisa menikmati lagu yang haram, entah lagu apapun, kita tenang, kita bahagia, berarti hati kita ada penyakit yang tidak bisa diobati. Alhamdulillah. Jadi bagaimana caranya? Kita cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asiyat, maksiatnya tangan. Wa ma'asiyat kartatif fi qail wal wazni wal hiyanah was sariqah wa sa'iril mu'amalat al muharramah wa kal qatl wa darbi bi ghairi haqqin. Ma'asiyat dan maksiatnya tangan. Ma'asiyat ini katatfif fi akli fil kaili, katatfif fi fil kaili, daripada mengurangi atau mengambil daripada timbangan. Misalnya timbangannya 1 kilo, jadi diringankan sama dia 1 kilo. Kadang-kadang dikai mahdit ya, dikai mahdit misalnya, ini banyak kejadian. Nah ini termasuk daripada maksiatnya tangan. Timbangan tadi dikurangi. Pernah ada satu kisah beberapa saat yang lalu, beberapa tahun yang lalu, orang-orang ini pada berangkat musim haji. Ketika di perjalanan orang ini meninggal digali kuburnya. Ketika digali kuburnya ada ular, ada kalajengking, ditutup lagi. Gali tempat yang lain, digali lagi, sama persis. Ada ular, ada kalajengking. Ularnya yaitu, kalajengkingnya yaitu juga. Digali lagi terus, digali sampai 10 tempat. Kelelahan mereka. Sudah gimana? Sudah kuburkan apa adanya sudah. Jadi dikubur dalam keadaan seperti itu. Ketika pulang haji disampaikan kepada salah satu imam arif billah di situ, orang yang soleh, seorang wali Allah, disampaikan, kita ketika berangkat haji, di antara teman kita fulan bin fulan meninggal. Kita gali kuburannya, ternyata ada hewan-hewan di situ. Apa kira-kira? Dan kita berpindah-pindah tempat, sama persis. Kita gali 10 tempat, masih ada ular, masih ada hewan-hewan kalajengking dan hewan-hewan yang beracun tersebut. Bagaimana ini?
Kata beliau, ketika kau gali seluruh dunia, maka hewan tersebut tetap ada dan Allah menyediakan kepada dia. Apa sebab? Tolong kau tanya kepada keluarganya. Ketika ditanya kepada keluarganya, dan keluarganya pun menangis, dikatakan, iya, suamiku ini memiliki satu perkara yang buruk. Setiap dia berdagang di pasar, dia ini berjualan gandum. Berjualan gandum, diambil gandumnya, maka setelah dimakan, gandum yang diambil tadi diganti dengan dahan daripada gandum, dari tangkai daripada gandum, dari dideplok, dicampurkan ke dalam gandum tadi. Biar sama, jadi nggak kelihatan, jadi diambil tidak kelihatan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membuat kuburannya seperti nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sallimna wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari azab kuburnya. Fil kail wal wazan, daripada timbangan, takaran dan timbangan. Wal khiyanah, dan juga khianat. Dia tidak tepat ketika tidak sesuai dengan amanatnya, khianat dia, tidak amanat. Beberapa saat yang lalu ketika kami masih belajar di Hadramaut di Yaman, kita beli madu. Beli madu 1 kilo. Ya, beli madu 1 kilo. Maka ketika menjuali kita, itu tempatnya ditimbang dulu, baru jadi dikasih tempat, misalnya tempatnya jurigen yang tempatnya timbangannya dikasih jurigen, sama dikasih pemberat, dan di sini dikasih jurigen dan ada madunya. Loh, kenapa kok ditambahi jurigen? Iya, karena engkau beli madu. Jadi jurigen ini juga ada berat jenisnya. Karena berat jenis jurigen yang gak saya hitung, ini aku akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tuh menjaga nafkahnya sampai seperti itu. Makanya di sana itu mereka ketika menghafal Al-Quran mudah sekali. Ketika menerima kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala sangat mudah sekali, karena memang benar-benar menjaga nafkah yang masuk ke dalam perutnya. Kini lah kan, tambah ono bleke, ono oponis, ya wes pokoknya iki. Jadi mereka itu benar-benar memperhitungkan bagaimana cara mencari nafkah. Nggak boleh sembarangan mencari nafkah, khususnya masalah takaran, masalah timbangan. Alhamdulillah. Wasairil muamalat muharramah, dan segala sesuatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu maksiatnya tangan. Seperti bagaimana? Wasarikah, seperti orang yang mencuri. Ketika orang mencuri, maka hukumnya adalah potong tangan. Dan ini adalah solusi terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Makanya undang-undang sekarang itu nggak akan bisa menyelesaikan. Undang-undang tentang masalah tipikor, tindak pidana korupsi, undang-undang tentang masalah pencurian, pasal sekian, sampai kiamat nggak akan selesai, nggak akan jadi solusi. Bagaimana solusinya? Potong tangan. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah yang lebih tahu tentang psikologis manusia. Jadi kalau kita mau tentram, kita mau selamat, dan kita mau tenang, dia gunakan daripada masalah syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Di Hadramaut itu ketika saya berangkat Jumatan, itu ada uang kira-kira kalau uang sini sekitar 5 atau 6 juta jatuh. Jadi jatuh, hukum fikih itu ketika menemukan uang ditetapkan pada tempatnya, terus digaris, dihubungi, ditunggu sampai 1 minggu. Duit di pinggir jalan 1 minggu. Jumatan kita lihat, Jumatan lagi masih ada uangnya. Nah, jajal loh ini. Semenit. Oh, pemenang dijogo, gak dijogo loh, kadang-kadang hilang ya. Pemenang gak dijogo loh hilang. Nah, ini karena apa? Tidak ada penerapan daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi beratnya di zaman sekarang ini, kalau orang mengatakan syariat Allah ini yang utama, dituduh teroris. Ini repotnya. Oh, ini orang-orang pengikut ISIS. Oh, ini orang-orang yang tidak anti dengan undang-undang, orang-orang yang anti dengan Pancasila. Nah, orang ingin menegakkan syariat Allah tapi dituduh menjadi orang yang akan mengkudeta, orang yang tidak patuh atas
bernegara. Padahal mereka nggak tahu, ini orang-orang baru ini nggak tahu yang menciptakan undang-undang itu siapa. Kalau kita berbicara masalah hukum BW itu hukum Belanda, hukum kafir. Umat Islam tidak bisa patuh kepada itu. Maka landasan negara kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Siapa yang membuat kebijakan? Siapa? Para ulama, para kiai, para pejuang agama Allah yang mereka membuat landasan Undang-Undang Dasar. Setelah itu diciptakan yang namanya Pancasila. Tapi permasalahan di sini, ketika mengembangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, tidak menggunakan ajaran dasar Islam, tidak menggunakan Quran dan hadis, justru menggunakan hukum barat, justru menggunakan hukum-hukum kafir. Beberapa saat yang lalu saya ketemu sama profesor, satu dosen saya, profesor. Beliau ke Belanda. Ketika beliau ke Belanda, disuguhi tentang masalah undang-undang yang kita punya saat ini. Masalah KUHP, kitab undang-undang hukum acara pidana, dan kitab-kitab undang-undang yang lain, buku undang-undang disodori begini, dibaca oleh ahli hukum yang ada di Belanda. Ini hukum kita kan asalnya dari Belanda ya. Hukum kita ini asalnya dari Belanda. Ketika disodorkan oleh orang-orang Belanda di sana, mereka lihat, ini undang-undang yang kita gunakan peninggalan kalian, dibaca pemerintah ahli hukum. Ini saya kira ini 1-2 minggu hancur negara ini menggunakan undang-undang yang ada sekarang ini. Nggak mungkin satu negara bisa berdiri menggunakan undang-undang yang ada sekarang ini menurut mereka yang menciptakan undang-undang ini. Tapi saking baiknya daripada bangsa Indonesia, rakyat yang paling mulia di dunia ini bangsa Indonesia, nggak ada lainnya. Yang paling sabar, yang paling taat, yang paling luar biasa ini bangsa Indonesia. Kalau kita lihat bagaimana tuntutan-tuntutan negara-negara yang lain kepada pemerintahannya, dituntut masalah kesehatan, dituntut masalah listrik, dituntut masalah infrastruktur, dituntut masalah fasilitas untuk menuju ke kantor, dan luar biasa tuntutan Indonesia ini ya Allah, makan dipajaki, bajut semua. Ini sesuatu yang luar biasa, makan dikasih pajak. Ini tidak ada di negara lain, tidak ada yang kayak begini. Kezaliman yang luar biasa yang ada di Indonesia ini. Maka dari itu kita benar-benar harus sadar kalau memang syariat Allah Subhanahu wa taala ini adalah segala-galanya, maka secara tidak langsung terjadi degradasi. Maka kalau kita melihat sesuai daripada wacana-wacana para guru-guru kita mengatakan, Al-Habib Abu Bakar Al-Adini mengatakan waktu kita tinggal 5 tahun. Waktu kita tinggal 5 tahun. 5 tahun akan terjadi suatu peperangan besar-besar, perang dunia akan terjadi. Kalau menurut orang-orang yang ISIS ya, mereka sudah mengeluarkan statement mereka 2019 akan turun ke Indonesia. 2019 akan turun ke Indonesia dengan membawa pasukan. Entah rumor ini benar atau tidak, ini harus kita sampaikan. Jadi majelis ini kita harus siap-siap. Kita harus siap-siap dalam artian siap untuk menuju alam kubur, bukan siap-siap untuk melawan mereka, bukan. Siap-siap kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sisa nafas yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk bermaksiat. Jangan sampai kita gunakan untuk berbuat salah. Tetap taat kepada pemerintahan kita, tetap taat kepada peraturan yang ada. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya sudah sangat dekat tentang masalah hari kiamat. Sangat dekat sekali. Semua ahli tafsir, mufassirin, muhaditsin mengatakan ini sudah penghujung hari kiamat. Tinggal kita mau siap atau tidak untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Jadi bukan ini menakut-nakuti, karena ini satu hal yang pasti, janjinya Allah sudah. Kalau ini tidak terjadi, berarti Qur'annya salah. Kalau ini tidak terjadi, berarti Nabi Muhammad salah. Nabi Muhammad bukan maksum berarti. Ini pasti sesuatu yang akan terjadi. Maka siap-siaplah ketika kita menghampiri daripada sesuatu yang akan datang nanti. Mudah-mudahan anak cucu kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita diberi keselamatan afiat dan masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasairil muamalat muharramat wa kal qatl, termasuk maksiatnya tangan ini adalah membunuh, wa dharbu bi ghairi haq, dan memukul dengan tanpa hak. Jadi dikatakan pada beberapa saat yang lalu
pembahasan tentang masalah dipotongnya yang namanya pedang oleh Sayyidina Baqil Muqaddam, kakek kami. Sayyidina Baqil Muqaddam dipotong itu pedang. Ketika dipotong pedangnya, masih ada waktu 5 menit ya. Ketika dipotong pedangnya, ini menandakan pada masa itu terjadi pembunuhan antar umat Islam. Jadi antar umat Islam di zaman Sayyidina Baqil Muqaddam itu mereka saling membunuh antara kaum. Mereka mengatakan kita itu sebagai takfiri, kaum syirik, dan mereka kita katakan sebagai takfiri. Saat ini terjadi lagi. Jadi sekian ratus tahun ini gak pernah ada, sekarang ada lagi. Dulu hidup nyaman-nyaman aja, gak ada orang katakan ziarah bid'ah, mauludan itu syirik. Dulu gak ada seperti itu, ini muncul kembali sekarang. Muncul kembali dan mereka menghalalkan daripada darah kita. Jadi orang-orang yang disembelih di Yaman itu orang-orang penghafal Al-Quran yang mereka memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut mereka kita harus dibunuh. Nah ini terjadi lagi semacam ini, dan ini merupakan tanda besar hari kiamat. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Mujahid fi hadhihi zaman, beliau mengatakan arkanuddin arba'atun, rukunnya agama itu ada 4. Kalau kita arkanuddin salah satu, kalau kita tuh rukunnya agama ada berapa? Ada 3. Tetapi kata beliau rukun agama zaman ini ada 4. Al-iman wal islam wal ihsan. Ditambahi lagi oleh beliau wal ilmu bi qiyamis sa'ah. Ilmu tentang masalah hari kiamat kita harus tahu. Karena manusia ini saat ini takutnya cuma pada dunia. Antar satu dengan yang lainnya menghormati karena uang. Orang yang fakir, orang yang nggak punya nggak dihormati zaman sekarang. Ketika mereka mengambil mantu pun, mengambil mantu itu yang dilihat bukan akhlak, Pak. Mengambil mantu bukan akhlak. Kerja di mana? Penghasilannya berapa? Anaknya siapa? Jadi nggak dilihat ini sholatnya 5 waktu atau tidak, suka mabuk atau tidak. Enggak, zaman sekarang dilihat profesi. Kacamata merupakan kacamata dunia, akhir zaman. Jadi kembali kepada zaman jahiliyah lagi, hamiyatul jahiliyah, cara-cara daripada jahiliyah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semuanya dan memasukkan kita dalam golongan-golongan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man wasiyya wa sallallahu alaihi wa sallam ala kulli zaman wa hadratin Nabi Fatihah.